Sampurasun. Amit ampunnya para lun. Agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci, jembarna ka para leluhur sabudeur agung. Ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu henteu muguran, Karama anu henteu munggaran. Deheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan. Nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nangti sari namparasa pangasih ti Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alit Silokaning Pusaka Diri, kami kamanusa nusa rasa nusa sari titis waris nusa jati. Geus jadi uga nonatrat dina waruga, gumulung jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa, sumujikeun Nu Maha Agung sumembarkan Nu Maha Kawasa. Di setiap perayaan besar, selalu ada sebuah cerita yang jarang terlihat. Bukan hanya tentang kemeriahan karnaval, tetapi tentang tangan-tangan yang bekerja jauh sebelum panggung utama dimulai. Perjalanan itu dimulai dari alam, dari sebatang bambu yang tumbuh sederhana, namun telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sunda. Bambu bukan sekadar bahan, ia hadir dalam rumah yang menaungi keluarga, alat musik yang mengalunkan tradisi, hingga berbagai karya yang lahir dari kreativitas. Namun memilih bambu bukan hanya soal menebang. Setiap batang harus memiliki ukuran, usia dan kelenturan yang tepat. Karena dari bambu inilah, rangka pertama mulai dibangun. Dan dari rangka yang kokoh, lahirlah sebuah karya yang akan menjadi kebanggaan bersama. Setiap karya membutuhkan pondasi yang kuat. Sebelum bambu mulai dirangkai, rangka dasar terlebih dahulu dibentuk dari kaso kayu. Rangka inilah yang menjadi penopang sekaligus penentu bentuk domba sasakala. Setelah itu, bambu mulai dipersiapkan, diserut, dibelah, diukur, dan dipotong dengan penuh ketelitian. Tak ada pola yang dicetak, tak ada teknologi yang mengambil alih. Yang bekerja hanyalah tangan-tangan terampil, pengalaman yang diwariskan, dan naluri para pembuatnya. Pekerjaan memasuki tahap berikutnya. Potongan-potongan bambu mulai dirangkai satu persatu. Belum membentuk seekor domba. Namun dari setiap ikatan, sebuah kerangka perlahan mulai tersusun. Ketelitian menjadi kunci. Karena satu ukuran yang meleset akan memengaruhi bagian-bagian berikutnya. Di tahap inilah fondasi sebuah karya mulai dibangun. Beberapa hari kemudian, pengerjaan kembali dilanjutkan. Rangka badan terus diperkuat. Bagian demi bagian mulai disambungkan agar membentuk struktur yang kokoh. Tak hanya dikerjakan oleh 2 orang. Beberapa sahabat datang membantu, meluangkan waktu di sela kesibukan masing-masing. Ada yang datang sepulang bekerja, ada pula yang bergabung ketika malam mulai larut. Setiap tangan mengambil perannya, karena sebuah karya yang besar lahir dari kebersamaan. Memasuki akhir pekan berikutnya,
rangka mulai menunjukkan kemajuan. Dengan bantuan rangka dasar dari kaso kayu, badan karya akhirnya dapat berdiri. Bentuk dasarnya mulai terlihat. Setiap bambu yang terikat menjadi penopang bagi bagian berikutnya. Namun ketika pekerjaan terus berjalan, kami mulai menyadari bahwa persediaan bambu tidak akan cukup untuk menyelesaikan seluruh rangka. Sebuah tantangan baru pun menanti. Tak semua rencana berjalan sesuai harapan. Di tengah proses, persediaan bambu ternyata tidak lagi mencukupi. Pilihan kami hanya satu, kembali ke kebun, mengulang langkah yang pernah dilakukan. Bukan karena perhitungan yang keliru, melainkan karena karya ini terus berkembang, mengikuti kebutuhan yang tak selalu dapat diperkirakan sejak awal. Bagi kami, berhenti bukanlah pilihan. Selama semangat masih ada, perjalanan harus terus dilanjutkan. Saya tuh Lukas siku, eta. Dengan bambu yang baru, pekerjaan kembali berlanjut. Kini bagian kaki mulai dibentuk, bukan sekadar penyangga. Bagian inilah yang akan menopang seluruh karakter domba Sasakala. Setiap ukuran dihitung dengan cermat. Setiap ikatan dibuat sekuat mungkin. Karena keseimbangan sebuah karya ditentukan oleh detail yang seringkali tak terlihat. Setelah tubuh mulai terbentuk, perhatian beralih ke bagian yang paling menentukan karakter, kepala. Di tahap inilah, imajinasi mulai diterjemahkan menjadi bentuk. Setiap garis dan setiap lengkungan dirancang untuk menghadirkan identitas domba Sasakala. Perlahan, karakter yang selama ini hanya ada dalam bayangan mulai terlihat. Arahnya ke ditu. Dia. Iya dia. Mana? Dari Jawa, Jogja. Sleman saya nih. PCS nih. Berpas PCS. Mas Sudirno ini. Mas Sudirno nih, sengaja nih saya datang ini dari Sleman nih, Jawa. Ahli apa ini? Ahli ini anatomi ya. Anatomi ini. Mas Sudirno alias. Tapi belum terlihat soalnya belum ada detailnya, belum lah tanduk. Ya. Sita ya. Memasuki awal Juli, proses memasuki tahap yang paling menyita ketelitian. Bagian kepala mulai disempurnakan. Rangka diperkuat. Proporsi kembali diperiksa. Setiap detail disesuaikan agar sesuai dengan konsep yang telah dirancang sejak awal. Pekerjaan tak berhenti ketika matahari terbenam. Siang berganti malam. Malam berganti hari. Namun semangat kami tetap sama. Karena kami tahu, setiap usaha hari ini akan menjadi kebanggaan saat hari karnaval tiba. Tinggal melukun karena anuk lah tinggal tadi itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal atau teman-teman bisa panggil di sini Ugin. Dalam proyek ini saya sebagai art director
kayaknya dari 20 tahun yang lalu kayaknya, sekitar tahun 2004-2005 lah kayaknya. Cuman memang kita mulai concern, mulai serius ya sekitaran tahun 2010. Awal mula muncul ide Sasakala Domba ya, berhubung memang tema kita tahun ini adalah budaya Kasundaan ya, terutama. Jadi saya berpikir mungkin salah satu yang identik dari Sunda adalah domba ya, terutama spesifik saya sebut domba Garut ya, saya ngambilnya di domba Garut. Mudah-mudahan karya ini cukup bermakna, mudah-mudahan membangkitkan spirit kepemudaan, kreativitas, berjuang, bertarung seperti yang kita tunjukkan dalam karakter domba ini. Di tempat ini, bambu memang sedang dirangkai. Namun yang sesungguhnya sedang dibangun adalah kebersamaan. Tradisi tidak hanya diwariskan melalui sebuah karya, tetapi juga melalui waktu yang diluangkan, cerita yang dibagikan, dan kehangatan tali persaudaraan yang terus dijaga. Saya Jo Rahman. Saya di sini sebagai asisten art director. Kalau untuk pembagian tugas, kalau di awal ya kita kan sama teman-teman ngambil bambu, semua itu ya ikut. Kalau untuk pengerjaan, Pembagiannya ya di saat yang ini bisa misalkan mengerjakan bambu, yang satu mengerjakan tali, seperti itu aja sih sebetulnya. gua start bikin ya sekitar 4 minggu sebelum ya, berarti hampir sebulan setengah lah kalau masa pengerjaan. Tantangannya ya sering berubah. Kadang kita sudah bikin ya seperti sudah dibikin, tapi dilihat lagi kurang sinkron atau kegedean, ya kita terpaksa harus merubah lagi, membongkar lagi, bikin lagi, ya seperti itu. Pasti suatu kendala itu. Karena desain ini dibuat benar-benar manual tanpa gambar kerja, jadi kita membuat karya ini cuma kira-kira aja gitu. Kita tidak punya modul 3D-nya. Kita cuma udah lihat dari kertas, dari gambar. Selalu ada perubahan, selalu ada revisi, dan ini demi karya terbaik lah. Setelah rangka selesai dibentuk, proses berlanjut pada tahap yang tak kalah penting. Lembaran demi lembaran karung dipasang menutupi rangka bambu. Diikat dan dijahit dengan teliti, mengikuti setiap lekuk yang telah dirancang. Tahap ini menjadi penghubung antara kerangka yang kokoh dan karakter yang akan segera lahir. Perlahan, bentuk domba Sasakala mulai terlihat semakin utuh. Memasuki pekan terakhir, setiap keputusan terasa semakin penting. Di balik setiap karya besar, selalu ada ruang untuk berdiskusi. Perbedaan pendapat menjadi bagian dari proses kreatif. Karena dari setiap gagasan, lahirlah keputusan terbaik. Sebelum berdiri di tengah kemeriahan karnaval, domba Sasakala membutuhkan pijakan yang kokoh. Sebuah dudukan beroda dibuat agar karya ini dapat bergerak dengan aman menyusuri jalan. Memasuki hari-hari terakhir,
warna dasar menjadi awal dari kehidupan yang perlahan hadir pada setiap bagiannya. Di sela kesibukan para pengrajin, beberapa rekan kembali datang membantu menyelesaikan setiap bagian yang masih dikerjakan. Di tengah kesibukan itu, beberapa anak datang melihat perkembangan domba Sasakala. Rasa penasaran dan antusias mereka menjadi semangat tersendiri bagi tim yang tengah berkarya. Saat malam tiba, pekerjaan kembali berlanjut. Dengan semangat yang sama, kami memasang ornamen demi ornamen, menyempurnakan setiap detail dengan penuh ketelitian. Karena kami tahu, hari yang dinanti semakin dekat. Memasuki hari terakhir pengerjaan, setiap bagian mulai menemukan tempatnya. Ornamen demi ornamen dipasang, mempertegas karakter yang selama berminggu-minggu dibangun bersama. Tak ada lagi bagian yang dianggap sepele. Setiap detail diperiksa, dirapikan dan disempurnakan hingga benar-benar siap ditampilkan. Kini, domba Sasakala tak lagi sekadar hasil dari proses berkarya. Ia telah menjelma menjadi simbol dari kebersamaan, ketekunan, dan semangat para pemuda Babakan Sirna. Dan ketika sentuhan terakhir akhirnya selesai, domba Sasakala pun siap menampakkan wajahnya. Ya kalau dibilang bangga ya bangga lah ya atas yang sudah dijalankan, baik waktu, materi, akhirnya terbayar. Ya puas, alhamdulillah. Tradisi adalah cara sebuah kampung mengingat masa lalunya, dan kebersamaan adalah cara mereka membangun masa depannya. Mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman. Menghormati perjalanan waktu, tanpa melupakan akar budaya yang telah diwariskan. Di Babakan Sirna, semangat itu kembali hidup dalam Milangkala Ikatan Pemuda Babakan Sirna ke-37 dan kenaikan kelas madrasah Hidayatul Thoyibin. Sebuah perayaan yang mempertemukan masyarakat, budaya, dan generasi muda dalam satu kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penanggung jawab pawai sekarang alhamdulillah aman lancar. Oke, terima kasih kepada pemuda IPBS, selalu kompak dan juara IPBS juara. Generasi muda Babakan Sirna, harapan saya mudah-mudahan sih mereka jauh lebih kreatif dari kita yang sudah waktunya memang sudah harus regenerasi gitu ya, sudah berganti lah gitu. Setiap karya memiliki akhir, namun tradisi akan selalu menemukan awalnya kembali.